kita masuk ke penurunan tekanan uap. Penurunan tekanan uap ini terjadi jika misalnya ada air pada wadah ini, kita ukur tekanan uapnya, kita simbolkanlah ini sebagai P0. Kemudian pada air ini dimasukkan suatu zat terlarut. Kemudian kita ukur tekanannya kembali, maka disimbolkanlah ini sebagai P-aksen. Ternyata setelah diukur mengalami penurunan, maka jika dihubungkan dengan delta itu artinya perubahan yang bernilai positif, maka nilai delta P kurangkanlah dia yang besar kurang yang kecil, P0 dikurangkan dengan P-aksen. Kemudian harga P-aksen ini jika dihubungkan nanti dengan zat terlarut yang kita masukkan, didapatlah rumusnya P0 kalikan dengan fraksi mol zat pelarut. Fraksi mol kemarin sudah kalian pelajari, maka ini masukkan dia rumusnya. Fraksi mol zat pelarut kalikan dengan si I. Coba matikan. 3. Jadi fraksi mol zat pelarut ini bisa kita ganti rumusnya menjadi P-aksen. P0, fraksi molnya kita uraikan ini, mol zat pelarut dibagi dengan mol zat terlarut ditambah dengan mol zat pelarut dikalikan dengan si I. Kalau kita uraikan lagi molnya ini, maka rumusnya menjadi P0 dikali massa per mR dari si pelarut dibagi dengan massa per mR zat terlarut ditambah dengan massa per mR dari pelarut dikalikan dengan si I. Nah, ini adalah faktor Van Hoff, nanti akan kita bahas di selanjutnya. Oke, jadi sekarang kita akan mencari harga I. Harga I ini disebut sebagai faktor Van Hoff. Nah, I ini nanti akan kita gunakan kepada keempat sifat koligatif larutan. Jadi I ini, faktor Van Hoff ini kita dirumuskanlah ini dengan 1 ditambah N kurang 1 kalikan dengan alfa. 1 ditambah N kurang 1 dikalikan dengan alfa, di mana N ini adalah jumlah ion. Jumlah ion itu misalnya NaCl terion menjadi Na positif dan Cl negatif. Jadi jumlah ionnya itu 1 Na, 1 Cl. Jumlah ionnya adalah 2. Nah, seperti itu dia. Jadi menentukan faktor Van Hoff ini kita bedakan dia untuk dua zat elektrolit dan zat yang non elektrolit. Tadi larutan yang kita masukkan pada wadah ini kan ada tadi zat terlarutnya. Nah, zat terlarut ini bisa saja dia bersifat elektrolit dan bisa dia non elektrolit, tergantung pada soalmu. Jadi kalau dia nanti yang elektrolit, maka lihat lagi apakah dia elektrolit kuat atau dia elektrolit lemah. Kalau elektrolit kuat, maka dia akan terionisasi sempurna ketika dilarutkan pada air, sehingga harga alfanya ini disebutlah 100% atau nilainya 1. Maka untuk menentukannya, nggak usah lagi kamu masukkan ke rumus ini, tinggal cari aja berapa N-nya. Berapa N-nya, maka seperti itulah nilai I-nya. Misalnya, yang elektrolit kuat itu atau yang elektrolit itu adalah garam, asam, dan basa. Garam itu contohnya NaCl, AlCl3, KCl. Nah, kalau asam yang ada H-nya biasanya H2SO4, HCl, ANO3, dan basa. Basa itu yang ada OH-nya, NaOH, KOH, CaOH 2 kali. Nah, ini contoh-contoh dari elektrolit. Jadi kalau misalnya ini seperti ini tadi sudah saya uraikan sebelumnya, diionkan dia, maka berapa jumlah ionnya? Si Na1, si Cl1, jumlah N-nya 2,
maka I-nya itu adalah 2 karena dia elektrolit kuat, harga alfa 100% atau 1. Atau kalau kamu masukkan pun dia ke rumus ini, maka nilai dari si I-nya akan sama dengan jumlah si N-nya. Jadi ini cara cepatnya. Kalau misalnya H2SO4-nya terion menjadi 2H positif dengan SO4 2-, maka hitung jumlah ionnya. Ada jumlah H2, jumlah SO4 2 negatifnya 1, maka jumlah N-nya 3. Sehingga nilai I-nya ini 3. Nah, itu dia. Nah, kalau dia elektrolit lemah itu berarti dia tidak terionisasi semua. Artinya nilainya itu diantara 0 dengan 1. Bisa saja 0,1, 0,2, 0,3 atau nilainya 50%, 20%. Yang penting dia tidak 100%. Nah, kalau kamu jumpai dia yang elektrolit lemah, maka gunakanlah rumus I-nya ini. Masukkan harga N-nya, masukkan harga alfanya. Gunakan rumusnya. Nah, kalau kamu jumpai tadi zat non-elektrolitnya yang non-elektrolit, zat terlarutnya, maka zat non-elektrolit itu kan tidak terurai jika dilarutkan pada air atau harga alfanya nilainya 0. Sehingga kalau kita masukkan ke persamaan ini, maka akan kita dapat bahwa I nilainya 1. Jadi yang termasuk yang non-elektrolit itu adalah gula. Gula ini bisa glukosa, sukrosa. Yang penting yang ada osa-osanya itu masuk gula ya. Kemudian ada urea. Urea itu bisa saja nanti dimasukkan rumusnya ini CONH2 2 kali atau hanya disebutkan urea. Urea itu juga termasuk non-elektrolit. Atau ada lagi yang termasuk kelompok alkohol. Alkohol ini ada glikol, ada metanol, ada etanol. Yang penting ada ol-olnya itu alkohol. Ingat, I-nya itu langsung kau buatkan 1. Jadi nggak perlu pusing-pusing nyarinya. Nah, ini ada satu contoh soal. Sebanyak 60 gram urea, MR-nya sudah disebutkan, nilainya 60, dilarutkan dalam 72 gram air, MR 18. Jika tekanan uap air murni pada suhu 20 derajat Celcius adalah 22,5 mm hidragirum, tentukanlah tekanan uap larutan. Kemudian tentukan penurunan tekanan uap larutan pada suhu tersebut. Jadi yang pertama-tama yang kita buat yang diketahuinya. Ada zat terlarut. Zat terlarutnya itu si urea. Masukkan dulu masanya. Kemudian masukkan MR-nya. Kemudian ada zat pelarut. Zat pelarutnya di situ berarti si air. Masukkan masanya. Kemudian masukkan MR-nya. Massa dari si urea tadi ada 60 gram. Kemudian MR-nya 60. Ini ya. Kemudian massa si air ada 72 gram. MR-nya itu 18. Kemudian ada tekanan uap air murni. Itu sebagai penol. Penolnya 22,5 mmHg. Nah, yang ditanyakan yang pertama katanya apa? Tekanan uap larutan, berarti P aksennya. Tekanan uap larutan. Kemudian yang kedua, penurunan tekanan uap. Penurunan berarti harga delta T-nya. Jadi masukkan dulu rumusnya yang tadi sudah kita bahas, bahwa P aksen, P0 dikali massa per MR pelarut. Nah, kita selesaikan di sini. P aksen, P0 dikali massa per MR pelarut dibagi massa per MR zat terlarut ditambah massa per MR pelarut dikali dengan I. Nah, I-nya lupa tadi I-nya ya. I yang diketahui I karena yang dilarutkan itu adalah urea, berarti dia adalah non-elektrolit, maka I-nya adalah 1 ya. Kita masukkan P aksen. P0-nya tadi nilainya 22,5. Massa pelarutnya
Massa pelarut ada 72 ya. 72 massa air per 18. Kemudian massa per mR dari zat terlarut 60, yang ini ya ureanya, per mR dari urea 60 ditambah 72 per 18 kalikan dengan 1. Maka P aksen 22,5 72 bagi 18 72 bagi 18 3, 6, 4, di sini 1 ditambah 4 kali 1, maka P aksen 22,5 dikali 4 per 1 tambah 4, 5 ya, dikali 1, maka kalau kita hitung-hitung dia 22,5 kali 4 per 5 dapatlah nilainya 18 mmHg. Inilah yang untuk si A. Si A tadi tekanan uap larutan ya. Maka tekanan uap larutan adalah 18 mmHg. Kemudian bagian yang kedua, yang ditanyakan bagian kedua, delta P atau penurunan tekanan uap. Nah, tadi sudah kita bahas penurunan tekanan uap itu P0 dikurangkan P aksen, atau yang besar kurangkan dengan yang kecil. Yang pertama tadi kurangkan dengan yang baru kita dapat. P0 nya tadi 22,5 kurangkan dengan 18, maka delta P nya bernilai 4,5 mmHg. Jadi ini kesimpulannya bahwa penurunan tekanan uap larutan adalah sebesar 4,5 mmHg. Oke, terima kasih.